kan di jalan, namanya di jalan tuh kadang kita di jalan tuh kadang sedekah gitu loh Ustaz. Iya. Kita kan banyak ya yang di jalan itu yang Ramadan itu jadi akhirnya sedekah buka apa sih bagi-bagi buka gitu pakai tajil. Nah ini pertanyaannya ada tuh kadang orang dikasih tapi ngujak Ustaz. Iya. Dikasih tapi lah segini doang. Itu walaupun kadang ini cuma satu ya Mbak, walaupun ngomongnya halus atau gimana, tapi ada yang disampaikan, ada yang dibatin. Kan aku keluarganya cuma banyak. Kok dikasih cuma nasi box 2, taruhnya 25. Nah itu gimana Ustaz hukumnya? Udah dikasih tapi masih nggak berprasangka, malah ngasih nggak bersyukur, malah berprasangka yang enggak itu gimana? Nah, hukum sedekah. Jadi ini yang ditanyakan terkait dengan adab ketika kita menerima sedekah itu. Ya. Nah, memang adab itu sangat perlu sekali untuk kita pelajari, ya, lebih utama daripada ilmu. Nah, ini yang aneh adalah penerima sedekah, bukan yang memberi sedekah. Nah, kejadiannya penerima. Mungkin nanti jelaskan juga terkait pemberi juga tuh. Ya penerima dulu nih gimana nih. Jadi pertama terkait dengan adab, ya, adab ketika kita bersedekah. Maka sepertinya teman-teman juga sudah pernah mengetahui, membaca terkait bagaimana adab ketika kita bersedekah. Nah, aku latihan adab itu di PBB. Adab kanan, gerak. Bukan dong. Itu ya. Bukan. Itu mau tahu tentang adab itu penting sekali ya. Nah, salah satu adab ya, adab ketika kita memberi. Maka pertama adalah kita harus siapkan dulu niatnya. Apa nih niat sedekah kita? Ya, apakah niat sedekah kita ini lillahi ta'ala, ya, ataukah hanya untuk konten? Ya. Ataukah agar dipanggil atau dikenal sebagai seorang yang dermawan? Penting ya. Pertama kali yang harus kita koreksi sebelum tipis banget ya. Iya. Sebelum sedekah harus niatnya dibenerin dulu mau gimana ya. Sebab apa? Masalah niat ini lagi-lagi niat ya. Pembahasan awal kita bahas niat kan ya. Nah, terkait niat ini Rasulullah juga sampaikan ya, Rasulullah gambarkan di hari akhir nanti ya. Ada sekelompok orang ya, 3 golongan orang yang mereka itu ya mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala saat proses mizan ya. Mizan itu apa? Timbangan. Ya. Tatkala golongan pertama ini datang ya, siapa mereka? Mereka adalah golongan orang-orang ahli ilmu. Ya, ahli ilmu. Orang-orang yang katakanlah para ulama ya, para asatidz penceramah dan sebagainya. Mereka datang kepada Allah. Ditimbang ya. Amalnya banyak. Lantas apa yang terjadi? Amalan yang sangat banyak tersebut tidak memiliki bobot sama sekali, bagaikan kapas yang tertiup angin. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tanyakan, untuk apa ilmu yang telah aku berikan kepadamu? Mereka berkata, ya Allah, kami gunakan ilmu ini untuk berdakwah syiar ya, di jalanmu ya Allah. Maka Allah pun mengatakan, sungguh ya, aku lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Ini sedekah ilmunya ya berarti ya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Kenapa engkau berdusta? Ya, kenapa mereka dikatakan berdusta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lantaran apa? Ilmu yang selama ini ia dakwahkan ya, itu tidaklah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa? Karena niatnya untuk apa? Mendapatkan penghargaan. Dikatakan sebagai, wah, saudara ini sebagai orang yang alim, saudara ini sebagai ustadz yang arif, pengetahuannya banyak begini. Ya, dan engkau telah mendapatkan sebutan-sebutan itu di dunia. Engkau mendapatkan kebanggaan-kebanggaan yang telah engkau idamkan. Engkau telah mendapatkan di dunia.
ya di dunia engkau telah mendapatkan apa yang kau minta. Itu di penghargaan dalam bentuk mungkin ya pujian gitu ya. Termasuk lihat. Iya, ya. Ada muncul kebanggaan pada diri. Saya kenal sebagai orang yang alim, orang ini, orang itu. Mendapatkan semua itu di dunia. Iya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada malaikat, kirimlah dia masukkan ke dalamnya. Pertama ini orang-orang yang berilmu. Datang golongan lagi, golongan kedua. Siapa mereka? Orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala berupa apa? Harta yang melimpah. Tatkala mereka ditanya oleh Allah, untuk apa harta yang telah aku berikan kepadamu? Aku gunakan untuk jihad, sedekah, ya. Aku gunakan untuk menyantuni fakir miskin, ya, untuk sedekah, untuk zakat dan lain sebagainya. Lantas apa yang dikatakan oleh Allah? Kadzabta, engkau telah berdusta. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena apa yang engkau lakukan selama di dunia bukanlah untukku, melainkan agar engkau dikenal sebagai seseorang yang dermawan. Dan engkau telah mendapatkan itu di dunia. Engkau bangga dengan sebutan tersebut. Maka kirimlah mereka masukkan ke dalamnya. Ini golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga yaitu orang-orang yang berjihad fisabilillah, yang mati di medan pertempuran. Mereka datang kepada Allah dan ditanya oleh Allah, ya, untuk apa engkau berjihad? Lillah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah katakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Engkau telah berdusta. Ya, kenapa? Allah lebih mengetahui apa yang ada pada hati seseorang. Engkau tidak berjihad atas nama aku. Engkau tidak berjihad atas nama Allah. Ya, tetapi apa? Kau berjihad lantaran engkau ingin dikenal sebagai seorang mujahid fisabilillah. Maka golongkan mereka, masukkan mereka ke dalam. Ini penting sekali untuk kita perhatikan. Dan hadis ini juga ditulis dalam salah satu kitab, ya, yang berjudul Tambihul Ghafilin. Jadi tema atau nama kitabnya itu Tambihul Ghafilin. Dan ada di beberapa kitab hadis lainnya. Bisa nanti teman-teman semuanya cek. Jadi ini perkara niat. Jadi adab sebelum kita melakukan sebuah ibadah, sedekah tadi. Sedekah contohnya, perhatikan dulu. Dari awal mau ngapain? Emang mau benar-benar mau ngasih atau mau ria nih, mau ngomong. Soalnya sekarang juga kadang kita nggak bisa bedain ya mana orang yang mau ngasih beneran sama ngonten gitu. Soalnya pas ngasih, pas megang kamera juga. Tapi yang ngoten selalu punya dalih itu. Iya, benar tuh. Ini saya ngoten ini supaya orang pada ketularan. Nah, mancing gitu. Supaya orang terpancing gitu. Itu apa niat juga ya? Baik. Jadi masalah niat ini, ya, kita sebagai katakanlah masyarakat, ya, juga harus betul-betul menjaga niat kita. Ya, jangan sampai kita dengan mudahnya mengklaim niat seseorang tersebut adalah dia. Ya, jangan sampai kita punya hal-hal semacam ya. Ya, Rasul senantiasa mengajarkan kita untuk senantiasa husnudzon. Maka tatkala ada orang-orang yang berbuat baik, maka husnudzonlah. Itu bukan dilakukan karena niatan riya, ya, mungkin karena syiar, mungkin karena jarang orang yang bersedekah, maka ia melakukan hal tersebut menjadikan untuk mencontohkan. Kita selalu husnudzon. Tidak ada gunanya kita seudon. Iya juga sih, nggak ada ngerugiin dia ya kalau seudon. Iya. Ini husnudzon aja udah. Oh mungkin ya berbagi kita. Ya, itu ya. Jadi niat kita, ya, itu betul-betul harus ditata rapi. Jangan sampai amal-amal yang kita lakukan itu berhitung sia-sia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ditata rapi bang, bukan ditata-tata. Tata. Itu dangdutan. Nah itu ya niatnya itu yang intinya dalam. Nah lu yang menerima itu ngelunjak. Kok cuma segini? Itu gimana jatuhnya tuh? Iya, karena udah dibantu ya. Kali nonton ini ya, di Instagram dikasih uang parkir bukan itu mah. Wah apa-apaan nih? Uang 1.000. Ya, oknum ya. Katanya 5 juta. Waduh, berlebihan. Bukan 5 juta dong. Ya, ini ya. Jadi ini tadi awal
kita membahas tentang bagaimana adab pemberi sedekah. Yang pertama adalah niat, ya. Dilanjutkan dulu nih. Oh iya, baru siap. si penerima nih. Setelah niat, apa yang terjadi? Yaitu kita memberi sedekah dengan hal-hal yang baik, yang bagus, ya. Jangan sampai kita memberi sedekah barang atau makanan yang kita sendiri itu tidak mau memakainya. Nah, Kadang iya. gitu ya, daripada nggak kemakan kasih orang aja. itu, tapi kan tetap dilihat emang masih baik atau enggak ya Ustaz ya. betul. Ya, jangan sampai makanan yang sudah basi ya, alhamdulillah kita kasih ke orang. Makanya orang yang nerima juga ada bagian juga. Iya, Ada yang lebih basi kan? Ini kayaknya bisa yang 5 tahun. Ya, itu ya. Iya, betul. Dilihat kualitasnya. Oh, ya. Jangan seperti yang mungkin ada ya sebuah kisah ya terkait dengan Habil dan Qabil. Oh iya. Pernah betul. ya? Iya. Ketika diminta untuk bersedekah ya, kurban, maka Habil ini memberikan ternaknya yang terbaik, domba yang paling bagus. Namun Qabil memberikan hasil dari kebunnya yang paling Jelek. buruk. Nah, ini tidak diperbolehkan. Maksudnya ketika kita beribadah, berikan yang terbaik. Jangan memberikan sesuatu yang kita sendiri tidak mau mengkonsumsi. Itu termasuk dari Adab memberi. adab memberi. Nah, niat sudah ya. Terus Kualitas tadi melihat masih baik atau enggaknya sudah. sudah. Yang ketiga ya, ketika bersedekah jangan kita hiasi dengan sesuatu yang dapat merusak sedekah itu. Contohnya kalimat-kalimat yang kurang baik. Contohnya misal, nih saya kasih, Terima kasih Ya. Ustaz. terus ada embel-embel besar orang nggak mampu. Ya, naudzubillah. Ya, Ini karena merendahkan, kamu, ya gitu ya. Ini Betul. karena kamu nggak mampu saya kasih nih. nah Gitu ya. seperti itu. Ya. Perkataan-perkataan yang dapat menyinggung. Rasa si penerima. Nah, ada juga nih dalam kisah, tapi ini saya belum menemukan di dalam hadis Rasulullah belum ada ya, kita temukan. Hanya kisah saja ya. Katakanlah kisah Israiliyat. Ya. Jadi, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat, ya, datanglah seorang laki-laki yang miskin, ya, datang menghampiri Rasulullah dengan membawa beberapa anggur, ya, segenggam atau semangkuk kecil anggur. Diberikanlah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dengan senang hati Rasulullah menerima anggur tersebut dan memakannya satu persatu. Biasanya ketika Rasulullah diberi sesuatu dan makan di hadapan para sahabat, itu Rasulullah membaginya. Ya, berbagi ya. Mas. Berbagi. Tapi ini kejadian Kok enggak? kok Rasulullah makan semuanya ya. Jadi ketika dimakan, Tumben-tumbenan. iya, dimakan satu dilihat ya, beliau melihat si orang yang memberi tadi ya, sambil tersenyum ya, maka si pemberi pun melihat dengan rasa senyum senang ya. pemberian itu Lahap. dimakan oleh Rasulullah ya, tidak cuma satu tapi semua ya. Setelah selesai dimakan semua anggur itu, maka si pemberi pun pamit ya, pamit dengan wajah yang Sumringah. ya. Masya Allah. Nah, Rasulullah senang Dengan pemberian. Nah, setelah itu para sahabat kaget ya. Wahai Rasul, kenapa engkau makannya sendiri? Ya, kenapa engkau makannya sendiri? Nggak bagi-bagi nih. Kenapa nggak bagi-bagi ya Rasul ya? Biasanya bagi-bagi. Biasanya bagi-bagi. Sangat enak atau seperti apa ya? Maka di situ Rasulullah mengatakan kepada sahabat, ya, sesungguhnya anggur yang saya makan itu memiliki rasa yang asam. Kenapa saya makan semuanya tidak saya bagikan? Saya takut ketika anggur ini saya bagikan kepada para sahabat, ya, engkau akan menampakkan muka Langsung. ya yang tidak enak. tidak enak, sehingga itu dapat menyakiti si pemberi. Ya Allah. Sampai seperti itu, Untuk menjaga ya. menjaga hati. Langsung. Berarti itu kan memberi ilmu untuk yang memberi dan diberi itu. Langsung ya. Yang memberi harusnya ngecek dulu, ya kan? Yang diberi tetap menghargai apapun yang diterima.
itulah Iya. mengapa Rasulullah dikatakan sebagai suri tauladan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini sangat bijak, sangat arif sekali ya. Luar biasa ya. Dan itu mungkin kalau kita kasih Belum tentu begitu. Iya. belum mungkin. Saya makan saya mudah jangan apa-apaan nih aku rasa ketika Cobain dulu makanya. cobain dulu dong ya kalau kita orang kayak gini Iya. nggak bersyukur sih orang Ya, Itu bisa-bisa dia. kembali ini ya. ini kalau nggak niat aja nggak usah deh ini Masya Allah ini anggur rasa salak baru berbuah gitu ya Ustaz ya. Jadi betul sih ya yang memberi ya intinya melihat-lihat dulu ya Ya, gitu ya kualitasnya gimana dirasain dulu dicicipi Betul. apa salahnya sih Iya. gitu kan. Kalau untuk buah, kalau untuk yang makanan-makanan lain kan pasti udah nyicipin dulu kan sebelum ngasih gitu ya. Nah itu untuk yang menerima juga gitu ya Iya. Ustaz ya. Iya. Baiknya ya udah diterima aja sih seberapa gitu ya, nggak usah yang ini kok segini doang, ini kok kayak gini, ya udah diterima, disimpan aja, disyukuri gitu ya Ustaz ya. Ya, Berarti betul. ya. Jadi tadi ada berapa? Yang Tiga, pertama ada tiga. niat, Niatnya Niat, terus kualitasnya, kebaikannya dari Iya. yang apa yang kita kasih, memberi dengan kualitas yang terbaik semampu kita. semampu kita yang terbaik. Terus Tiga. selanjutnya ketiga adalah apa tadi Ustaz? Tidak menghiasi Tidak sedekah menghiasi kita sedekah kita dengan hal-hal yang buruk atau Contohnya, contohnya tadi mengatakan kamu miskin jadi tak kasih ini, Nah. gitu. Menyakiti hati. eh, Walaupun dalam konteks bercanda juga ya, Ya. jangan ya. Lebih baik kalau ngasih aja sih, Betul. ya, gitu. Nah, satu lagi nih, Apa? Masih ada nih. apa? Jangan mengungkit-ungkit. Wah, begini orang tak kayak iyo. Ya. Dia Jangan manusia. mengungkit-ungkit pemberian kita, ya. Itu ya. Itu tidak boleh. Ya. Jangan mengungkit-ungkit perbuatan baik kita kepada yang telah kita berikan kepada orang. Oh, kemarin kamu sudah tak kasih, masa sekarang minta Minta lagi? Nah, Tunda naudzubillah. dulu ya. Itu termasuk menjaga akhlak. Oh, Kalau niat memberi udah ya udah nilai. ngasih. Ya. Nah, ini yang mungkin seringkali terjadi di masyarakat. Ah. Ya, sedang memberi tapi mengungkit-ungkit. Masalahnya yang kita juga nggak tahu nih. Iya. Makan lagi. Itu ini cerita kayak ini nih. Orang nikahan tuh ada Ustaz. Jadi kan nyumbang. Kita ini nyumbang nih. Umpamanya Mas Bimo nyumbang nggak nih 50.000 katakanlah. Ya. Terus pas ada acaranya Mas Bimo, aneh ngasih 25. Kemarin kayaknya aku ngasih 50. Itu kejadian tuh di masyarakat. Ada Masa oknum. nggak sama? Iya kok Lebihin ya? kok iya kayak ini Lebihin kok 100 itu dan itu juga nggak boleh Ustaz ya. Iya. Kalau mau ngasih aja sih Ngasih, gitu ya ngasih. harusnya. Kalau kita punya rezeki lebih dan bisa memberikan lebih banyak, Iya. alhamdulillah ya. Kalau memang kondisi ekonomi kita yang Nah, sulit, itu kan beda-beda ya kadang nah, orang ya. itulah mengapa ketika kita menerima hadiah jangan sampai kita bersuudzon. Kemarin saya ngasihnya 100.000 waktu kondangan, Saya ada catatan. ada catatannya plus cap. Itu RT. Kok sekarang cuma ngasih 25? Waduh. Takih di WA. Nah, WA-nya nggak nagih di langsung orangnya. Di status. Ditaruh di grup. nah, itulah ya. Itu nggak Jadi boleh, Ustaz, itulah ya. pentingnya kita memahami adab. Ya. Siap. Jadi baik pemberi maupun penerima harus sama-sama ngerti. Kurang lebih sama ya. Penerima pun harus jaga adabnya. Ya, jangan sampai ketika ia menerima sebuah hadiah atau sedekah justru menyakiti si pemberi. Meskipun di dalam hati kita enggan untuk menerima pemberian tersebut, maka jangan sampai kita wujudkan melalui perilaku. Jangan sampai si pemberi mengetahuinya. Ya. Kita Ya itu ibaratnya kan husnuzon saja. ada tuh peribahasa kalau mau ngasih tangan kiri kita sembunyi. Sampai tangan kiri kita jangan sampai tahu gitu. Ya, Gitu itu ya, bener bagi ya? pemberi. Bagi Iya. pemberi ya. Yang menerima kalau bisa nomot aja. Karena tangan atas di atas lebih baik. Di tangan di bawah.
Lewat gini ya. Mobil di atas ya, Bang. Saya nggak mau berada di tangan di bawah karena itu sesungguhnya tangan di atas lebih baik saya comot aja Pak ya. Dasar tidak tahu diri itu. Gitu Ustaz ya, oke dicerahkan sekali tuh Bang Bin. Jadi on jaga lisan, kalau mau ngasih ya yang baik, dicek dulu yang ikhlas niatnya ya Ustaz ya. Yo itu jadi kita mencoba mawas diri lah ya Ustaz ya, memperbaiki diri, nggak ada salahnya. Namanya juga orang tempatnya salah berdosa katanya gitu. Setelah diperbaiki. Iya, kalau yang udah terlanjur ya udah kita istighfar tadi. Kita ada mohon ampun. Jangan diungkit-ungkit lagi kalau udah ngasih kebiasaan sih antum. Kalau ngasih ini kalau bukan karena aneh, itu juga ya. Gak baik tuh. Sombong amat. Udah gitu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya sudah diberikan mulai dari tadi kita masalah lisan sampai masalah sedekah ya, insya Allah nanti semoga bisa berbagi ilmu karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat adalah bermanfaat bagi orang banyak. Wih, keren banget. Alhamdulillah. Masya Allah. Karena udah ngaji sama Ustaz 3 episode mau 4 episode ini. Alhamdulillah. Udah ini sekarang kita mungkin mau nganter Mas Bimo buat minta maaf sama yang diumpatin tuh. Ayo Bang. Aduh. Alamat ya. Kasih alamat dulu. Ya siapa tahu besok ketemu minta maaf ya Ustaz ya. Minta maaf. Udah gitu aja, yuk kita lanjut ke masjid kita tadarus. Iya. Ya Ustaz, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Ya. apabila ada mungkin ya apa yang saya sampaikan ternyata kurang pas nih ya, namanya kita menyinggung hati nih Ya. ya. Kita juga minta maaf ya intinya Maaf ya. gitu. Yoi. Ustadz UST menjawab, tanya dong. Ya, terima kasih semuanya. Kita lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ini mengumpat.